Pemirsa, sejumlah aksi teror non-konvensional pernah terjadi di berbagai belahan dunia dan berikut sejumlah contoh kasusnya. Serangan amplop antraks pada 18 September dan 9 Oktober 2011, ada sejumlah surat yang dikirim ke kantor media dan 2 senator Amerika. Isinya ternyata serbuk senjata kimia mematikan antraks. Korban tewas dan luka berasal dari mereka yang menyentuh surat tersebut. Selanjutnya, serangan salmonella. Serangan teror dengan senjata biologis jenis jamur salmonella dimulai sejak 19 September 1984 di kota Oregon, Amerika. Ratusan orang terkontaminasi racun ini. Ketiga, ada teror racun pestisida di susu formula. Ancaman serangan ekoterorisme terhadap industri susu Selandia Baru. Sebuah paket kecil susu formula bayi yang mengandung racun pestisida 1080 dikirim bersama surat kaleng ke Federasi Petani Nasional dan perusahaan susu raksasa Fonterra. Ya, ini teror sianida di Polsek Kemayoran. Teror dengan modus menaruh racun di makanan pernah dilakukan pada 2011 oleh kelompok teroris Abu Umar kepada polisi. Namun sebelum teroris itu beraksi, sudah lebih dulu ditangkap oleh polisi. Baik Pak Wawan, ini kalau kita lihat banyak macam-macam aksi teror yang sudah dilakukan dengan menggunakan serangan-serangan non-konvensional, salah satunya adalah racun, dan bahkan pernah terjadi tahun 2011 di Kemayoran. Kalau kita lihat di sini, kalau misalnya memang akan dilakukan begitu dengan adanya ancaman sianida yang beredar akhir-akhir ini menurut kepolisian, apakah ini berarti teroris di Indonesia sudah mulai meninggalkan modus yang melakukan serangan besar-besaran? Pada prinsipnya mereka bisa kembali berulang. Itu sesuai dengan kemampuan pendanaan. Karena memang dananya makin kecil, maka bomnya juga kecil-kecil. Kalau duitnya besar, maka ya seperti bom Bali 1. Kalau misalnya kepepet, ya akhirnya dengan cara yang murah gitu ya, termasuk racun tadi. Pada prinsipnya semua bisa menjadi racun. Termasuk singkong yang sudah membusuk itu juga akhirnya menjadi racun sianida. Atau juga bangkai yang dicampurkan ke air yang akhirnya juga akan membentuk racun. Apalagi dulu di Semarang, Dr. Karyadi itu menjadi namanya legenda rumah sakit itu karena menemukan bangkai-bangkai manusia yang dicemplungkan ke sumber-sumber air. Yang waktu itu di zaman Jepang. Dan untung ketahuan oleh dokter ini ketika dia menganalisa sampel air tadi. Ternyata mengandung racun yang sangat mematikan. Dan setelah itu ketahui, maka seluruh masyarakat dilarang minum, dan upaya penyelamatan termasuk pengambilan bangkai-bangkai manusia waktu itu yang ternyata dicemplungkan ke situ. Nah, ini bisa dilakukan. Maka namanya dibesarkan menjadi sebuah nama rumah sakit. Nah, kalau di teror itu tampaknya menurut saya dia akan menggunakan modus yang berganti-ganti. Terutama untuk mengelabui apa yang menjadi kewaspadaan dari aparat. Pada saat aparat fokus ke satu lini, dia akan main ke lini lain. Gitu. Apalagi misalnya kemarin sudah mulai ditelusuri begitu ya aliran pendanaan ya, sehingga memang ini bisa menjadi salah satu tanda untuk mereka mengalihkan rencana mereka ataupun strategi mereka kepada yang lebih non-konvensional serangannya. Baik, saya akan ke pihak kepolisian terlebih dahulu. Ini Pak, sudah
Pak Suarsono, ini sudah terbuka kepada masyarakat dan memang juga sebelumnya sudah pernah terjadi tahun 2011 upaya seperti ini, namun ditangkap begitu pelakunya. Nah, kemudian Anda melihatnya sekarang ini ancamannya apakah memang sebesar itu harus ditakuti oleh masyarakat, atau sebenarnya polisi juga sudah melakukan langkah antisipatif sehingga akhirnya masyarakat tidak perlu gelisah? Ya, kami dari pihak kepolisian dengan adanya informasi intelijen tersebut tentu melakukan langkah-langkah penyelidikan. Untuk apa? Untuk mengantisipasi, meminimalisir hal-hal tersebut, informasi tersebut jangan sampai terjadi, kan itu tugas kami, Mbak. Dan itu yang sedang dilaksanakan, dan tentu kita semua berharap agar hal tersebut dapat kita netralisir, tidak terjadi di Republik Indonesia dalam waktu sekarang dan waktu-waktu yang mendatang. Ya, karena kalau kita melihat dengan beredarnya surat ataupun telegram rahasia ini, kita bisa, mungkin masyarakat bisa mengira-ngira apakah ini memang aksi terorisme yang dalam rangka jenis yang baru, atau memang hanya sekedar mereka mengikuti tren karena ada kasus pembunuhan yang terlibat dengan atau melibatkan racun sianida. Iya, apapun itu, Mbak, sekali lagi saya tekankan bahwa informasi itu perlu dicermati, perlu didalami, perlu diolah. Jadi kita tidak a priori, kita tidak mengatakan iya dan tidak, tetapi penting adalah itu diolah, kemudian peningkatan kewaspadaan itu yang lebih utama. Baik, apa kemudian saran Anda kepada masyarakat untuk mengantisipasi hal ini? Iya, tentu kepada segenap pemirsa yang saat ini bisa melihat tayangan kita, untuk juga disampaikan kepada sanak saudara bahwa dimanapun kita, dalam keadaan apapun kita, yang lebih baik dan lebih utama adalah mewaspadai atau menjaga keselamatan dari masing-masing, mewaspadai apapun yang kita hadapi. Semoga itu semua tidak terjadi atau tidak dialami. Ini untuk disampaikan kepada seluruh keluarga, seluruh handetolan, jadi saling memberitahukan. Itu yang lebih baik, Mas. Baik, terima kasih Pak Suarsono sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Pemirsa, setelah tadi Kombes Suarsono, Kabak Penum Humas Polri yang sudah bergabung bersama kami. Baik, Pak Wawan dan Pak Arsul, kita lanjutkan kembali. Kalau kita tadi mendengarkan jawaban dari kepolisian, ini hanya masyarakat semacam dihimbau untuk mewaspadai ini. Dan sebenarnya langkah apa sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun kepolisian selain dengan sekedar menghimbau untuk mewaspada? Ya, kalau kami nanti di DPR akan minta pemerintah itu membuat protokol, ya. Karena protokol ini kan protokol kalau terjadi ada kejadian, katakanlah yang seperti Pak Wawan sebutkan tadi ya, serangan terorisme tapi dengan menggunakan zat-zat kimiawi itu, ya. Protokolnya seperti apa? Itulah yang harus disusun, dan terutama tentu jajaran aparat itu harus mengetahui dulu. Jajaran aparat itu tidak hanya kepolisian, ya. Termasuk juga misalnya jajaran Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan kalau itu terjadi pada kesempatan pertama. Setelah itu baru kemudian disampaikan kepada masyarakat dalam bahasa yang sederhana. Itu saya kira yang paling penting itu. Sebab kalau kita menghimbau saja kepada masyarakat untuk mewaspadai untuk ini, tapi masyarakatnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Termasuk misalnya kalau ada kecurigaan yang terkait dengan ancaman ataupun tindakan terorisme yang menggunakan zat kimiawi, itulah saya kira yang paling penting. Dan untuk itu kalau dari sisi DPR, dukungan anggarannya itu sangat kuat untuk itu. Oke, baik. Ini kalau misalnya kita lihat nih Pak Wawan ya, ini sebenarnya mudah apa tidak sih untuk orang bisa mendapatkan zat-zat kimiawi seperti ini, sehingga akhirnya kita kalau melihat kasus yang sekarang saat ini berjalan yang terkait dengan kasus pembunuhan dengan menggunakan racun sianida, dikatakan itu sebenarnya tidak mudah untuk seorang bisa mendapatkan racun seperti sianida. Apakah benar seperti itu? Ya, mereka biasanya akan menghubungi para ahli kimia. Makanya banyak diantaranya yang direkrut adalah sarjana teknik kimia. Bahkan ada yang dari perguruan tinggi terkemuka di Bandung itu, dulu ada mahasiswanya yang juga dicoba direkrut begitu. Ketika itu orang tuanya sudah teriak-teriak, ini anak saya kok menjadi seperti ini. Akhirnya datang ke saya sarankan untuk anakku suruh sekolah lagi dan jauhkan dari pergaulan itu. Akhirnya dijauhkan dan dia ngambil S3.
Dan selama di dalam pergaulan itu memang diupayakan untuk mencari dan bagaimana mensenyawakan dari konsepsi kimia tadi untuk melakukan serangan. Karena dia ahlinya, karena dia pakar di situ, maka mudah juga untuk memulai bahan kan. Iya, betul. Karena dia tahu jalur-jalurnya, tidak terlalu sulit. Jadi dalam hal ini perlukah misalnya kepolisian ataupun pemerintah dalam hal ini memperketat jaringan yang bisa berkaitan dengan zat-zat kimia seperti ini? Memang itu regulasi harus jelas. Dari semua toko-toko kimia itu harus terdata secara baik, termasuk pembelinya. Ya. Karena memang pembeli Selama ini memang belum pernah ada pendataan untuk... dulu pernah pada waktu zaman Mbak Mega. Mbak Mega waktu itu sempat dilakukan draft untuk siapa yang mengendalikan ini semua, peredaran-peredaran itu. Akan tetapi pada waktu itu Mbak Mega keburu lengser. Sehingga akhirnya pengendalinya belum sampai diputuskan. Itu buyar. Nah sekarang menjadi di Kementerian Perdagangan juga akhirnya mengendalikan, pihak kepolisian juga mengawasi, kemudian juga para apoteker menjadi itu. Kalau nggak salah ini sekarang ini Kementerian Perindustrian itu sedang mengajukan ke DPR percepatan pembahasan RUU yang terkait dengan produk-produk kimia itu tadi. Ya.